Ayo, siapa yang enggak mau ke sekolah? Awas ya, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo sobat. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Ayo, Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, awas. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi dari Bapak Deddy Mulyadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova, absen 13 dari kelas TITL 2. Langsung saja ke video. Deddy Mulyadi atau yang sering dikenal Kang Deddy Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di Kampung Pesawahan, Subang sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Ia tumbuh dalam kesederhanaan. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah seorang pensiunan tentara berpangkat rendah. Sementara ibunya, Karsiti, mengurus rumah tangga. Masa kecilnya penuh dengan kerja keras, di mana ia terbiasa membantu ekonomi keluarga dengan mengembala kambing dan berjualan gorengan. Pengalaman hidup yang prihatin ini menjadi fondasi karakter kepemimpinannya yang sangat peka terhadap kesulitan rakyat kecil di pedesaan. Jejak pendidikan Deddy Mulyadi seluruhnya ditempuh di Jawa Barat, dimulai dari SD Negeri Kalijati, lulus pada tahun 1984, dan SMP Negeri 1 Kalijati, lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Purwadadi dan lulus pada tahun 1990. Gairahnya terhadap hukum dan organisasi membawanya ke Purwakarta untuk menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum Punarwarman, di mana ia berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1999. Selama masa kuliah, ia sangat aktif di organisasi kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Purwakarta. Karir politiknya meroket setelah ia terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta di usia muda, yang kemudian mengantarkannya menjadi wakil bupati hingga akhirnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, yakni 2008 sampai 2018. Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta mengalami transformasi besar dengan kebijakan yang kental akan nuansa budaya Sunda, seperti pembangunan air mancur Sri Baduga dan penerapan sistem pendidikan berbasis kearifan lokal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang eksentrik namun produktif, yang selalu tampil dengan atribut ikat kepala atau totopong sebagai simbol identitas diri. Setelah purna tugas sebagai bupati, Deddy melanjutkan pengabdiannya di tingkat nasional sebagai anggota DPR RI, yakni sebagai Gubernur Jawa Barat. Di luar jalur formal, ia bertransformasi menjadi seorang kreator konten yang sangat berpengaruh, menggunakan media sosial untuk melakukan advokasi sosial dan membantu warga yang membutuhkan secara langsung. Hingga kini, sosoknya tetap menjadi figur sentral dalam peta politik Jawa Barat, dipandang sebagai pemimpin yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman modern melalui pendekatan yang humanis dan merakyat. Dari sosok Deddy Mulyadi, kita belajar bahwa mimpi bukanlah dicari, namun digapai. Dan juga, sebagai seorang pemimpin, kita harus peka, peduli, dan bersedia menolong rakyat-rakyat kita. Ingat kawan, duduk tanpa raja, berdiri sama rata. Gitu aja. Baik, sekian saja dari saya. Maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa lagi. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen